Selamat datang di video pembelajaran yang berjudul Sel Hewan dan Sel Tumbuhan bersama saya, Ibu Julia Saraswati, SPG MPG. Apa yang dimaksud dengan sel? Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Petemu sel pertama kali adalah Robert Hooke. Istilah sel berasal dari bahasa Latin cellula yang berarti kamar-kamar kecil. Apa saja bagian-bagian sel? Bagian sel yang pertama adalah inti sel. Bagian yang kedua, membran sel. Bagian sel yang ketiga adalah plasma sel atau disebut juga sitoplasma. Apa saja bagian-bagian sel hewan? Bagian sel hewan antara lain nukleus, badan Golgi, sentriol, lisosom, sitoplasma, membran sel, retikulum endoplasma kasar, ribosom, retikulum endoplasma halus, dan mitokondria. Apa saja bagian-bagian sel tumbuhan? Bagian sel tumbuhan antara lain nukleus, dinding sel, membran sel, RE halus, RE kasar, badan Golgi, kloroplas, vakuola, dan ribosom. Kita masuk bagian sel yang pertama, yaitu nukleus atau yang disebut juga inti sel. Inti sel berfungsi untuk mengontrol seluruh kegiatan sel. Di dalam inti sel terdapat anak inti dan kromosom. Bagian sel yang kedua, membran sel. Membran sel adalah bagian terluar dari sel yang membungkus sel. Membran sel berfungsi untuk mengatur keluar masuknya molekul-molekul tertentu dan melindungi sitoplasma. Bagian sel yang ketiga adalah sitoplasma atau yang disebut juga plasma sel. Fungsi sitoplasma sebagai tempat terjadinya reaksi kimia. Selain itu juga sebagai tempat perombakan bahan makanan dan pembentukan protein. Di dalam sitoplasma banyak sekali terdapat organel-organel sel. Organel sel yang pertama yang terdapat di sitoplasma adalah retikulum endoplasma. Ada dua tipe retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar berfungsi sebagai tempat pembentukan protein, sedangkan fungsi retikulum endoplasma halus sebagai tempat pembuatan lemak, metabolisme karbohidrat, detoksifikasi, dan sebagainya. Organel sel yang kedua adalah ribosom. Ribosom adalah bintik-bintik yang bebas yang berada di sitoplasma. Ribosom juga bisa menempel di retikulum endoplasma. Fungsi ribosom sebagai tempat pembentukan protein.
Organel sel yang selanjutnya adalah mitokondria. Fungsi dari mitokondria sebagai tempat pembentukan energi. Di dalam mitokondria terdapat banyak enzim respirasi. Organel sel selanjutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi merupakan organel sel yang berbentuk kantong. Badan Golgi memiliki fungsi yang banyak sekali. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat ekskresi atau pengeluaran gas. Organel sel selanjutnya peroksisom. Fungsi peroksisom sebagai tempat detoksifikasi zat kimia. Sentriol. Sentriol hanya dimiliki oleh sel hewan yang berfungsi untuk pembelahan sel. Organel sel yang hanya dimiliki oleh sel hewan selanjutnya adalah lisosom. Lisosom ini berfungsi untuk pencernaan. Dinding sel. Dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan yang sifatnya kaku. Dinding sel berfungsi untuk menjaga bentuk sel dan mencegah kehilangan air secara berlebihan. Organel sel yang hanya dimiliki oleh tumbuhan yang lain adalah kloroplas. Kloroplas ini berfungsi pada saat fotosintesis, karena dalam kloroplas terdapat klorofil. Organel sel selanjutnya adalah vakuola. Vakuola hanya terdapat pada sel tumbuhan. Vakuola berfungsi untuk menyimpan berbagai zat, makanan, dan zat sisa. Apa perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan? Perhatikan gambar sel hewan dan sel tumbuhan berikut ini. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan antara lain: pada sel hewan dia memiliki sentriol dan lisosom, sedangkan pada sel tumbuhan dia memiliki dinding sel, vakuola, dan kloroplas. Demikian video pembelajaran tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan bersama saya, Ibu Dia Saraswati, SPG.